Baik pemirsa sekalian, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan seorang penulis, sastrawan juga, ya aktor juga lah. Nah, bukan sastrawan. Oh, Ya, penulis gitu. penulis aja. ya, oh ya penulis. Tadi pada titik pembicaraan tentang proses membuat sebuah novel, ternyata memang cukup berat ya, karena memang Mas Bambang ini kan sudah punya basic menulis di Sandiwara Radio bertahun-tahun, sehingga ketika menciptakan sebuah novel itu tentu sudah mengalir dengan sendirinya. Ini bakat panjenengan ini Mas Bambang, itu mengalir dari mana Mas Bambang? Bakat itu Turunan dari keluarga saya tidak ada itu Pak. Bapak saya itu seorang pamong, mudin dulu ya. Ibu saya berumah tangga. Saudara-saudara saya semuanya tidak ada yang berkesenian. Mungkin kakek saya dulu ya. Kakek saya itu dulu pelaku seni dari Ponorogo. Oh, dari Ponorogo Mas? Iya. Ya, Ponorogo gudang. Mungkin reok ya dulu. Tapi kakek saya cenderung jadi semacam wong tua itu. Oh. Ya nek wong tua dulu itu kan yang memberi manfaat seperti nyapeh cah cilik gitu kan ada. Nah, semacam itulah itu contoh yang pernah saya dengar dari ibu saya. Kalau dari bapak dengan ibu, maksudnya kalau ditarik dengan jiwa seninya tidak ada. Bapak saya tuh seorang pamong desa, seorang mudin. Ibu saya ibu rumah tangga biasa dan petani. Tuh. Kemudian keluarga panjenengan, ibu mungkin juga seniman. Istri saya bukan ibu rumah tangga biasa. Tidak ada yang bukan seni kan ya. Terus putra putri biasanya ada dua Mas. Dua. Putri, cowok cewek, ya. cewek cowok. Ya, itu yang pertama itu Mbak siapa namanya ini? Ya, ini sudah S2 ya Mas ya? Iya, ya, terus Mas ini sudah S1 ya? Nggih. Nah, ini jalurnya kan sangat berbeda dengan Bapak. Iya. Apa panjangan mungkin pernah minta suruh jadi apa gitu? Enggak. Kalau dulu saya mengarahkan aja supaya menjadi dirinya sendiri, tetapi saya punya harapan anak saya kalau bisa jadi pendidik ya, guru lah paling tidak. Akhirnya kecantaan ya, jadi dosen. Jadi dosen lah. Dosen di Uniba. Solo, iya. Sampai sekarang Mas. Kalau yang Mas apa namanya? Yang pertama nama siapa Mas? Astungkara. Astungkara. Iya. Namanya Agni Astungkara itu asing ya. Nama anak seniman. Nama langka, Nomo Kinaryo Joko. Itu artinya apa itu Mas? Agni itu kan api ya. Astungkara itu, Astungkoro itu kan kunci selamat. Jadi ini filosofinya hanya semangat yang diberkahi, berharap yang diberkahi. Itu aja. Terus setiap aktivitas insya Allah Tuhan memberkahi aktivitasnya. Yang kedua namanya siapa Mas? Gusara. Gusara itu Gusara Gabira. Itu sang sekretaris. Orang yang diharapkan mempunyai kelebihan dan membawa berkah. Kelebihan yang terkenal, tetapi kelebihan yang baik-baik, katanya yang manfaat untuk orang lain. Itu aja. Kita berbicara masalah seputar dunia kesenimanan ya. Saya anggap Gaman itu kan seniman juga. Ya, saya juga basicnya saya teater dengan film. Cinta seni ya. Pelaku seni Mas. Iya. Katanya istilah sekarang itu peseni ya. Peseni. Dulu seniman, sekarang peseni. Di peseni itu. Sebenarnya seorang seniman, peseni itu entah itu bidang apa saja itu sebenarnya bisa menghidupi keluarga Mas. Maksudnya pekerjaannya itu sebagai peseni atau seniman. Faktanya sampai akhir-akhir tahun akhir ini nyatanya tidak bisa menghidupi. Tidak bisa? Saya merasa. Ya kalau sekedar tambah sulam lah. Mungkin atau usaha itu yang setengah-setengah seni itu ya. Setengah seni. Artinya panjenengan Mas Bapak juga nyambi. Iya. Ngapain itu mengerjakan apa saja yang penting menghasilkan kalau bisa. Iya, berkah. Yang utama kan menghasilkan dan diberkahi. Kadang-kadang menghasilkan banyak tapi tidak berkah bagaimana? Lebih baik itu cukup tapi ada berkahnya. Yang putra-putri panjenengan tuh enggak ada ini apa yang mengalir darah seni itu. Gitu ya? Enggak ada. Ya pernah sih anak saya perempuan pernah. Saya coba.
Lho kowe nulis soal itu cerpen ya. Kok neng koran. Ya coba bisa diterima. Agar ukurannya kan koran, maaf loh. Kalau di umum ya. Aku bisa Pak. Oh, berarti ya. Bikin lagi cerita bisa. Mungkin ya tidak dikembangkan saja. Mungkin dia berarti sekarang asik dengan pendidikan. Cerita panjenengan itu putri panjenengan yang pertama itu punya jiwa seni misalnya. Kayaknya punya, cuma tidak. Ya mungkin Tuhan telah menggariskan masing-masing orang itu kan sendiri-sendiri Mas. Yang penting sudah hidup bahagia dengan suaminya dan seterusnya. Mas Bambang, kita kembali lagi kepada penulisan nuwun sewu. Iya. Ini kalau buku-bukunya apakah saya bisa tanya Mas? Harganya piro Mas? Harganya ya sesuai dengan saya jual umum aja. Kalau umum itu saya rata-rata 35.000. Ini satu buku ini 35.000 ya. Murah ya. Tapi sekarang orang yang tidak suka novel ini lebih berharga secondong kacang goreng. Maksudnya apa? Lebih berharga secondong kacang. Iya, nilainya dengan maaf Pak. Ini dikasihkan kamu pilih kacang goreng, pilih cileknya 2 sunduk atau 1 sunduk mungkin dia pilih itu. Karena segmen pembaca juga sama masalah-masalah cerpen, kemudian puisi, keguritan, novel dan seterusnya itu kan segmennya sebenarnya ada ya. Jadi sampean cipta sendiri, ya tadi sampean bilang apa? Tukang manajemen bakso tadi ya. Jadi sampai sekarang panjenengan masih nulis novel Mas? Masih. Seperti ini yang tadi yang mungkin yang pembicaraan terakhir ini Mas untuk menutup acara ini, menurut panjenengan sebagai generasi senior ya di Kabupaten Sukoharjo lokal saja, panjenengan yang punya harapan generasi penerus itu adalah lewat Omah Tulis terutama. Ya, saya berharap anak-anak muda terus belajar mencintai karya orang lain, mempelajari dan belajar dari dunia sastra atau dari seni-seni yang lain, karena di balik itu ternyata banyak manfaatnya, banyak pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Untuk mengenal ya harus mengerti dulu, ngobrol, komunikasi, membaca karyanya, melihat karyanya, baru tanya. Kalau tidak itu kan nggak kenal, dianggapnya ya seni itu pekerjaan apa sih? Itulah maka anak-anak muda perlu generasi penerus ya harus tetap di ini, apalagi panjenengan basicnya itu saya lihat 75% itu karya-karyanya adalah sastra Jawa Mas. Ya, Jawa. Jawanya. Mulai dari sandiwara radio, naskah-naskah, kemudian novel-novel dan puisi-puisi, kebanyakan itu basicnya itu sastra Jawa. Saya lebih mencintai Jawa. Di dalam proses panjenengan mendalami tadi penulisan tadi, tentu kan saya kembali lagi sedikit ke belakang. Basic untuk sebagai penulis itu Mas harus mempunyai basic itu Mas, tentang detail sejarah sebuah cerita sejarah itu harus ada Mas. Oh, harus. Maka sumbernya kita harus punya. Membaca, lagi-lagi membaca. Kan kita tahu dari membaca. Dari mana? Dari perpustakaan. Kalau soal-soal sejarah itu biasanya lebih banyak di keraton ya, perpustakaan Mangkunegaran, di Paku Kasunanan. Kalau di yang perpustakaan daerah-daerah itu ya biasa lah, karena sekarang. Berarti panjenengan masih seniman itu kan pada prinsipnya kan berproses, sampai berproses sampai akhir hayatnya. Dan itu memang sudah melekat kuat ya. Saya sebagai seorang pecinta seni di dunia teater film ya, sampai sekarang juga saya tetap belajar terus Mas sampai sekarang. Belajar terus. Jadi saya berusaha belajar supaya ngerti gitu. Itulah namanya proses itu. Ketika merasa panjenengan sebagai dalam tanda kutip bilang enggak mau disebut sebagai seniman. Ya, justru saya bukan seniman. Karena saya merasa ya berproses tadi ya. Ketika menjadi seorang seniman ya Mas ya, pelaku seni lah dengan basic penulisan tadi.
panjenengan merasakan kepuasan batin, Mas? Iya. Saya karena merasa puas secara batin, saya kan bisa bercurah hati kepada alam, kepada lingkungan. Ini untuk suara saya. Dan saya mengeksos inilah alam, inilah rasa kan gitu. Maka tercipta ini. Bukan bermaksud sombong atau kemaki, enggak. Saya ingin mengekspos ini loh. Bagaimana kita merasakan orang melarang, bagaimana kita tertindas, bagaimana seorang yang terintimidasi, seperti itu saya gambarkan. Bagaimana seorang koruptor bisa tertawa di kamera, di media televisi, sementara yang lain menjerit seperti itu. Enak saja melambai. Saya kadang-kadang mengkritisi melalui puisi atau cerpen atau novel sekali. Berarti seorang seniman itu prinsipnya pesan-pesan sosial dalam karya-karya mulai dari Sandiwara Radio itu syarat dengan pesan-pesan sosial, walaupun itu basic settingnya itu cerita sejarah tentang karakter manusia. Betul. Pesan moral, pesan sosial itu harus dimasukkan dalam karya. Suatu keharusan itu. Karena itu merupakan kewajiban seorang seniman. Iya, seorang seniman. Katanya orang itu harus bermanfaat pada orang lain, sekecil apapun. Kalau kita mampunya baru memberi solusi yang kecil, ya kenapa tidak? Daripada bikin ulah kisruh aja. Artinya macam kita dan demo-demo itu sebenarnya tidak perlu demo ya, Mas. Tapi demo dengan karya, Mas. Oh iya, karya kan punya cara sendiri. Mungkin saya tidak punya berani berorasi, mungkin ya. Tapi dulu saya sering orasi juga. Oh, tapi sekarang mantan demo. Tapi ketika usia sudah ini kan sudah tidak. Ternyata iya, itu aja. Mungkin pada masanya orang itu ada masalah. Saya ya dulu pernah sih demo, artinya mengkritisi melalui suara kan, baca puisi. Baca puisi Mas Tukul. Tapi saya tidak seganas Mas Tukul. Mas Tukul punya keberanian dan iya. Ini saya teringat Mas Tukul, Mas. Ya, mungkin kita publik sudah tahu lah. Mas Tukul seorang aktivis penyair dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan. Ya panjenengan mungkin tidak terlalu dekat ya dengan. Iya. Menurut panjenengan seorang penyair seperti Mas Tukul itu memang sudah bukan panutan ya, mungkin menjadi sebuah contoh bahwa seniman tuh bisa merubah situasi keadaan negara juga, Mas ya. Oh ya bisa. Dari karya sastra itu bisa. Cuma bagaimana cara penyampaiannya, ditanggapi seperti apa, itu kan karena alam yang berbicara. Nah, seperti Mas Tukul punya keberanian, tetapi harus berani mengambil risiko. Ada juga yang punya kelebihan tapi tidak punya kemampuan tidak pernah nyali. Ya itu kan ya ada banyak. Ye, Mas, belum. Iya. Nggih. Baik, kita pada titik tentang keberadaan seorang seniman tadi Mas Bambang sudah saya tekan-tekan menjadi seorang seniman, tidak, beliau tidak mau. Seorang penulis ya. Ini karya bukunya sudah ya tidak seberapa ada gitu ya. Iya. Nanti dikira selain menulis novel panjenengan mungkin nulis di koran-koran, Mas. Pernah, sering dulu. Tapi sekarang koran-koran nggak laku. Saya sudah tidak nulis di koran itu hampir 3 tahun 4 tahun. Oh, berarti sama juga pernah menulis di koran-koran. Koran pernah. Terutama tentang seni budaya, berarti. Ya, opini, seni budaya, sastra. Ya, tentang karya juga. Tapi ya jujur kelasnya lokal, kalau nasional Kompas itu sulit ditembus karena banyak antriannya kalau Kompas. Saya barangkali belum berhasil. Itu patokan ini adalah Kompas. Iya, maka saya koran-koran saya jujur belum bisa menembus Kompas dan saya ya sudah pasrah aja, nggak dimuat di Kompas juga nggak apa-apa, asal di koran lain membuat saya gitu. Oke Mas, ini terakhir saya pikir sudah cukup untuk pemirsa sekalian. Jadi Mas Bambang Hermanto seorang penulis yang sampai sekarang masih produktif, dan seandainya ada pemirsa sekalian yang
mungkin tertarik dalam bidang sastra terutama penulisan, nanti bisa datang ke rumah. Alamatnya di mana, Mas? Ini Jalan Pandu 17 Sukoharjo. Jadi Mas Bambang ini punya komunitas namanya Omah Tulis. Ya. Itu lahir tahun 2013, alamatnya di Jalan Pandu 17. Nomor 17 Kota Sukoharjo, Mas. Ya, Kabupaten Sukoharjo. Kalau seandainya bisa ini, panjenengan bisa sampaikan nomor HP-nya. Nomor HP saya ganti ya, kemarin itu beda. Enggak apa-apa. 0821 0821 3329 3329 8013. 8013. Nah, nanti pemirsa seandainya tertarik untuk datang ngomong-ngomong, karena saya kemarin liputan yang pertama kedua itu terbuka bagi siapa saja, Mas. Ya, artinya terbuka bagi siapa saja, tapi kalau yang melalui medianya cukup kita bicara soal karya ya, sastra, menulis tentang yang lain saya nggak mau. Nanti disalahgunakan kan gitu. Oh gitu. Maksudnya datang tuh kebanyakan mahasiswa. Mahasiswa banyak, teman-teman bukan juga banyak. Guru pun ada. Guru bahasa Indonesia, guru bahasa Jawa. Murid-murid sekolah, Mas? Banyak. Panjenengan juga sampai sekarang masih aktif untuk membina di sekolah-sekolah, Mas? Udah 2 tahun ya enggak. Oh, enggak, ya? Kan liburnya 2 tahun. Oh ya, ini sekarang baru masuk lagi ya. Nah, ini terkait dengan COVID, Mas. Ini mau untuk menghabiskan waktu ini, durasi ini. Panjenengan punya rencana karya-karya panjenengan itu untuk mengarah kepada segmen YouTube. Baru sebatasan rencana. Tapi teman-teman sudah banyak yang ngajak, tapi saya belum berminat ya. Kemarin sudah membaca cerpen yang pernah berjalan coba itu. Ya, saya punya ada, tapi mas supaya menarik dan disukai tidak hanya orang tua, tapi anak muda juga sukai, harus variasi. Belum ada formatnya. Kalau asal-asalan nanti kan ya. Ya memang karyanya itu kan harus mempertahankan kualitas dan nama panjenengan juga, Mas, karena dianggap sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Berarti ada rencana untuk mengarah ke situ, Mas? Menggagas. Kalau menggagas belum tentu terkenal ya. Ada obsesi. Ya, terpikirkan. Oh iya, bagaimana? Sekarang musimnya memang seperti itu ya. Sampai dalang-dalang yang dulu tersohoran enggak. Akhirnya masuk di YouTube semua. Iya. Oke, pemirsa sekalian, demikian pembicaraan saya dengan Mas Bambang Hermanto. Beliau seorang penulis yang produktif sampai sekarang. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat lah, terutama bagi para pecinta sastra, juga para penulis. Kiranya apa yang kami perbincangkan selama kurang lebih 1 jam ini bisa menjadi referensi yang baik untuk kita tetap maju ke depan, dan kiranya Mas Bambang dengan sekeluarga tetap sehat. Amin. Dan semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dalam rumah tangga maupun di dalam bermasyarakat ya. Panjenengan di masyarakat ada ditunjuk macam ketua RT? Saya pernah jadi pengurus RT itu 3 periode, tapi sekarang saya sudah enggak, biar ganti yang pernah jadi ketua RT, Mas? Enggak, pengurus. Oh, pengurus. Iya. Artinya masih berat, jadi RT itu berat. Ada gaji jawabnya. Iya. Kalau sekretaris kan ya sekedar sekretaris administrasi RT ya. Oke, pemirsa sekalian, demikian liputan Joko Bayu Channel pada sore hari ini. Kiranya kita tetap menjaga protokol kesehatan di dalam situasi kondisi COVID yang masih terus mengancam, dan kiranya tetap kita senantiasa menguri-uri budaya Jawa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih Mas Bambang, kiranya sukses selalu. Sama-sama. Dan salam budaya. Salam budaya.